berawal dari peresmian stasiun kereta bernama Sangkara. Digagas oleh Bara dan Santoso, mereka berdua terlihat asik menikmati peresmian stasiun kereta tersebut. Di tengah acara peresmian itu, terlihat dua kakak beradik bernama Purnama dan Kembang. Alasan kedatangan mereka ke stasiun itu adalah untuk menuju sebuah resort dalam merayakan momen kesembuhan sang kakak, Purnama, dari kanker. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari sekelompok ibu-ibu yang melakukan demo di luar pagar. Mereka menuntut pemilik stasiun, yakni Pak Bara, untuk mencari suami mereka yang telah hilang. Sontak hal itu membuat Purnama dan Kembang memperhatikan aksi tersebut. Sambil diperlihatkan juga seorang wanita bernama Ramla yang memperhatikan demo yang terjadi. Meski akhirnya ia menghindar dengan wajah cemas dan penuh ketakutan. Dengan nada khawatir, Pak Santoso memperingati Pak Bara untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah itu, Purnama dan Kembang menaiki kereta. Mereka disambut oleh seorang pramugara bernama Tekun. Kursi mereka berada di gerbong ekonomi 5 bagian belakang. Purnama pun memperhatikan Tekun. Ia mengira pramugara itu akan menjumpainya. Ternyata tidak. Hal itu membuat ia ditertawai oleh Kembang. Beberapa saat kemudian, kereta Sangkara pun mulai berjalan. Para penumpang menikmati perjalanan kereta itu disertai pemandangan alam. Di dalam kereta pun diperlihatkan banyak situasi yang terjadi. Ada kelompok anak muda yang sedang bersuah fotoria di kelas VIP, dan ada juga sepasang kekasih yang sedang berdebat karena masalah uang. Namun, di dalam kereta juga terdapat wanita misterius bernama Ramla yang sedang memperhatikan foto suaminya beserta anaknya. Tiba-tiba saja, ia melihat sosok suaminya di gerbong lain. Ramla pun mengikuti sosok yang menyerupai suaminya itu. Ia bertanya kepada kasir yang ada di gerbong itu, apakah melihat sosok laki-laki yang ia lihat. Namun kasir itu berkata tidak melihatnya. Di gerbong lain diperlihatkan Pak Bara dan Pak Santoso, di mana Pak Santoso mengaku kecewa atas tindakan demonstrasi yang tidak bisa ditangani oleh Pak Bara. Dan hal itu membuat Pak Bara hanya terdiam saja. Setelah itu, Purnama merasakan sakit pada bagian perutnya. Ia pun mengatakan kepada Kembang untuk pergi sebentar ke toilet. Ia pergi ke gerbong depan, namun menemukan banyak orang yang mengantre di situ sehingga ia pergi ke gerbong lainnya. Sesampainya di toilet lain, Purnama pun mengalami muntah-muntah. Namun, di belakangnya ada sesosok hantu yang menatapnya, tetapi ia tidak menyadarinya. Setelah itu, kereta mulai memasuki terowongan. Di ruang monitoring, Pak Sidik melihat pintu gerbong yang terbuka dan tertutup sendiri. Hal itu membuat Pak Sidik kebingungan sehingga memerintahkan pekerja lainnya untuk memeriksanya. Kembang yang sedang duduk di gerbong belakang pun terlihat cemas karena kakaknya belum kembali dari toilet sehingga ia pun menelponnya. Karena tidak diangkat, ia pun segera menyusul. Namun tiba-tiba lampu mati hidup. Setelah memeriksa toilet, ternyata Purnama tidak ada di dalam. Kemudian, di gerbong belakang pun diperlihatkan seorang anak yang dipanggil oleh sesosok anak yang seumuran dengannya. Namun ternyata itu adalah hantu yang mengerikan. Seketika, gerbong itu dipenuhi oleh teriakan, serta berpisah dengan gerbong lainnya, dan menghilang di dalam terowongan. Kembang pun bertemu dengan Purnama. Ia khawatir akan kondisi kakaknya. Di tengah pembicaraan mereka, Purnama pun memperhatikan ada yang aneh, sebab gerbong tempat mereka duduk telah hilang. Ia pun panik dan segera menuju gerbong lainnya dan bertemu dengan Tekun. Ia memberitahu bahwa gerbong 5 tempat ia duduk telah menghilang. Hal itu membuat orang di gerbong 5 menjadi panik. Namun, Tekun berusaha menenangkan para penumpang. Kemudian, handphone Kembang pun berdering. Dokter yang merawat Purnama meneleponnya dan memberitahu bahwa kakaknya telah melewatkan pemeriksaan rutin untuk penyakitnya. Hal ini membuat Kembang terkejut, sebab kakaknya memberitahu bahwa ia telah sembuh. Kemudian, Purnama pun datang dan duduk di sebelah Kembang. Namun, Kembang memberitahu bahwa dokter yang mengobatinya telah mengatakan bahwa Purnama belum sembuh. Hal itu membuat Purnama terkejut. Kembang menyesali tindakan kakaknya. Namun Purnama ingin menghabiskan waktu dengan Kembang. Kembang pun sedih dan tidak ingin ditinggalkan oleh kakaknya. Adegan beralih kepada Tekun yang sedang memeriksa kondisi listrik. Ia menemukan benda lengket yang aneh menempel pada kotak listrik. Ketika dia berbalik, ia melihat hantu yang mengerikan. Ia pun terkejut dan membuat bulu kuduknya merinding. Pak Sidik melihatnya dan menegur Tekun dengan wajah ketakutan. Ia memberitahu apa yang ia lihat dan tentang gerbong 5 yang hilang kepada Pak Sidik. Namun, Pak Sidik tidak percaya dan mengatakan kepada Tekun agar jangan sampai Pak Santoso mengetahuinya. Tekun pun mencoba mengendalikan dirinya yang sedang ketakutan.
Ia segera pergi ke gerbong kelas ekonomi untuk menenangkan penumpang yang panik akibat hilangnya gerbong 5. Ia menjelaskan situasi yang terjadi kepada Purnama dan Kembang, bahwa yang terjadi hanya kesalahan teknis saja. Namun, Ramla yang duduk di gerbong yang sama curiga dengan pernyataan Tekun tersebut. Seketika, diperlihatkan bahwa kereta Sangkara telah memasuki terowongan. Tiba-tiba saja situasi di gerbong keempat menjadi mencekam. Seketika terdengar suara hantu yang tertawa, membuat penumpang yang tertidur terbangun. Mereka pun menoleh ke belakang untuk mengetahui sumber suara itu. Namun ternyata itu hanya tawa perempuan yang sedang menonton handphone miliknya. Hal itu membuat penumpang merasa lega dan kesal sekaligus. Kemudian, sekelompok orang mulai bernyanyi dengan gembira di dalam gerbong 4. Namun, tindakan mereka mengganggu beberapa penumpang yang sedang tertidur. Tiba-tiba saja, seorang pria berambut panjang mulai merasa kesakitan pada tenggorokannya. Hal itu membuat teman-temannya yang bernyanyi bersamanya mulai panik. Kemudian, ketiga temannya pun merasakan hal yang sama, membuat seluruh penumpang di dalam gerbong tersebut menjadi heboh dan ketakutan. Seorang wartawan pun mengabadikan momen yang terjadi. Namun itu menjadi hal terakhir baginya ketika ia melihat hantu yang ingin menerkamnya. Seluruh penumpang pun menghilang, disertai oleh gerbong 4 yang terlepas dari kereta. Hal ini dilihat oleh Kembang, sehingga membuat ia berteriak histeris. Tindakannya itu membuat orang yang berada di gerbong 3 kaget dan terkejut karena hilangnya gerbong 4. Hal itu membuat Pak Bara dan Pak Santoso datang menanyakan apa yang terjadi. Pak Santoso pun kaget melihat gerbong yang hilang dan menanyakan kepada Pak Bara tentang situasi yang terjadi. Ramla pun mengatakan apa yang terjadi dan memperingatkan mereka. Namun, Pak Bara tidak percaya akan situasi yang terjadi. Pak Santoso pun menarik Tekun dan memerintahkannya untuk menelepon tim penyelamat supaya gerbong yang tertinggal di terowongan dapat diamankan. Sehingga kejadian ini tidak diliput oleh media. Tekun pun memberitahu bahwa antena di kereta api telah rusak. Pak Bara kemudian memasuki gerbong VIP. Namun ia melihat lumut yang menempel di kursi. Sontak hal ini membuat ia terkejut dan wajahnya memancarkan kecemasan. Tiba-tiba, sepasang suami istri mengajak Pak Bara untuk berdansa. Namun ia menolak dengan sopan. Ia segera membersihkan lumut yang berada di kursi itu. Pak Bara kemudian menjumpai Pak Sidik dan menanyakan situasi yang terjadi. Pak Sidik memperlihatkan rekaman CCTV di dalam gerbong. Namun Pak Bara memerintahkan untuk menghapus video itu dan menyuruh untuk mengawasi Ramla karena ia mencurigakan. Ramla mencegat Pak Santoso dan memberitahu bahwa suaminya hilang ketika membuat rel kereta api Sangkara. Namun, Pak Santoso tidak mengetahui hal itu. Mereka pun memasuki gerbong VIP. Namun penumpang di sana tidak menyambut mereka dengan baik. Penumpang di gerbong itu memperlihatkan gestur jijik dan bau kepada mereka bertiga. Purnama mengajak Tekun untuk berbicara dan meminta ia jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tekun pun jujur kepada Purnama bahwa ia tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba saja, Purnama merasa mual dan segera pergi ke toilet. Di tengah-tengah itu, sekelompok penumpang VIP mengeluh kepada Tekun. Mereka tidak mau ada penumpang yang miskin dan bau di gerbong itu. Purnama yang berada di dalam toilet pun memuntahkan darah segar dan terlihat panik. Adegan beralih dan memperlihatkan kereta yang mulai memasuki terowongan lagi. Di gerbong ketiga, diperlihatkan seorang pramugari yang sedang panik dengan situasi yang terjadi. Teman pramugari itu dan Pak Santoso berusaha menenangkannya. Tiba-tiba, kelompok penumpang VIP yang tadi mengeluh kepada Tekun datang ke gerbong 3 untuk makan. Mereka pun dilayani oleh pramugari yang ada di situ. Tiba-tiba terdengar suara teriakan, membuat Pak Santoso dan penumpang lainnya yang berada di gerbong 3 menjadi panik. Mereka pun melihat sosok hantu di ujung gerbong. Pak Santoso berusaha tenang dan memerintahkan penumpang lain untuk menuju ke gerbong 2. Namun, langkah mereka tertahan oleh sesuatu dan membuat mereka tidak bisa bergerak. Tiba-tiba saja, hantu-hantu muncul di samping mereka. Dengan tenang, mereka mulai melepaskan diri dari jeratan yang mengikat mereka. Dengan merangkak di lantai, mereka menuju ke gerbong 2 untuk menyelamatkan diri. Tiba-tiba seorang penumpang wanita membuat suara, sehingga para hantu yang diam itu memperhatikan dan mendekatinya. Ia pun membunuh dirinya sendiri dengan pisau yang ada di tangannya. Hal ini membuat semua orang yang berada di gerbong 3 panik dan berteriak karena terkejut. Para hantu yang sebelumnya diam menjadi bergerak dan membunuh mereka satu persatu. Hal ini dilihat oleh semua penumpang yang berada di gerbong 2. Mereka ingin menolong tetapi tidak bisa karena pintu telah terkunci. Ketika gerbong 3 terpisah dari kereta, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan kepanikan yang terjadi,
Tiba-tiba Pak Bara dan Pak Sidik datang dan mulai menyalahkan ketiga penumpang dari kelas ekonomi. Bahkan tidak hanya itu, mereka juga menyalahkan Tekun atas kelalaiannya, sehingga membuat gerbong-gerbong tersebut terlepas. Hal ini membuat penumpang lain menjadi agresif dan mengarahkan botol kepada Purnama. Dengan sigap, Tekun melepaskan botol itu, dan tanpa sengaja Purnama menikam lelaki itu dengan botol. Hal ini membuat para penumpang lainnya ingin menangkap mereka. Namun Purnama mengarahkan botol di tangannya dan mereka tidak berani mendekat. Namun, Pak Sidik dengan cepat mengunci gerbong 2 dan menuju ke gerbong 1 tempat Pak Bara berada. Tekun dengan segera memecahkan kaca pintu dan membuat Purnama, Kembang, dan Ramla memasuki gerbong 1. Namun, Tekun ditangkap oleh penumpang gerbong 2 dan dipukuli. Ternyata kereta telah memasuki terowongan dan suara aneh mulai terdengar. Sesosok hantu mengerikan menampakkan wujudnya dan mulai meneror gerbong 2. Semua penumpang menjadi terdiam dan terkejut menyaksikan apa yang ada di hadapan mereka. Dengan segera, Tekun dibantu oleh Ramla untuk masuk ke gerbong 1. Hantu mengerikan itu mulai membunuh satu persatu orang yang berada di gerbong 2. Sementara penumpang di gerbong 1 hanya bisa menyaksikannya. Gerbong 2 pun terlepas, membuat semua penumpang di gerbong 1 menjadi panik dan ketakutan. Pak Bara kemudian mengambil kunci pintu kereta dari Pak Sidik dan pergi menemui masinis. Ia memerintahkan masinis untuk mempercepat kereta. Penumpang gerbong 1 pun mulai menyadari bahwa pintu telah dikunci dan mereka meneriaki Pak Bara atas tindakannya. Dengan segera, Tekun mengambil pemecah kaca dan membuka pintu menuju tempat masinis dan Pak Bara. Pak Sidik mulai marah kepada Pak Bara dan memerintahkan untuk menghentikan kereta dengan segera. Masinis pun segera membuka pintu kepada Pak Sidik. Namun karena saling mendorong, Pak Bara menendang Tekun keluar dan membuatnya terjatuh. Apa yang terjadi kepada Tekun membuat Purnama menjadi histeris. Dengan segera, masinis memberhentikan kereta di tengah hutan. Para penumpang menangkap Pak Bara dan mengikatnya. Mereka menuntut pertanggungjawaban Pak Bara atas apa yang telah terjadi. Ramla kemudian menunjukkan foto suaminya kepada Pak Bara dan bertanya di mana suaminya. Ia menjelaskan apa yang dialaminya. Dan semua penumpang akhirnya mengetahui kebenarannya. Adegan kemudian beralih ke masa ketika rel kereta itu dibuat. Diperlihatkan bagaimana Pak Bara menghancurkan hutan keramat agar rel kereta tersebut bisa dibuat dengan biaya yang lebih rendah dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Ia pun ditegur oleh ahli spiritual di daerah itu. Namun Pak Bara tidak peduli dan tetap percaya dengan rencananya. Malam mulai tiba, mereka pun mulai turun dan hendak memutari terowongan melalui hutan. Namun, hantu-hantu mulai muncul, dan sosok hantu wanita yang tadi meneror mereka menampakkan dirinya. Sontak mereka pun panik dan lari berpencar. Pak Bara yang berada di dalam kereta mulai ketakutan. Sementara hantu wanita itu menunjukkan dirinya. Hantu tersebut membunuh Pak Bara dengan sangat mengerikan. Pak Sidik yang tersesat melihat sosok hantu yang berada di pohon. Ia pun berjalan dengan pelan menghindari sosok hantu tersebut. Namun, tindakannya itu tidak berarti. Ia pun dihabisi oleh hantu-hantu yang berada di hutan itu. Ramla yang bersama Purnama dan Kembang tiba-tiba berhenti. Ia mengatakan ingin berpisah dan mencari suaminya. Dengan berat hati, kedua kakak beradik itu pun berpisah dengan Ramla. Tiba-tiba terdengar suara yang membuat Purnama dan Kembang ketakutan. Dengan rasa takut, mereka bersembunyi. Namun hantu itu menatap Purnama dan memasuki tubuhnya. Kemudian, diperlihatkan akar-akaran mulai merambat dan memenuhi rel kereta api. Serta setiap orang yang telah ditangkap oleh hantu-hantu itu berubah menjadi pohon. Purnama yang hendak berubah menjadi pohon pun tersadar dan berteriak dengan sontak. Namun, setelah ia melihat ke depan, ia melihat Kembang yang menangis dan tidak ingin menjadi pohon juga. Namun entah kenapa, Purnama tidak berhasil menjadi pohon seperti yang lainnya. Sedangkan adiknya, Kembang, dengan rasa sakit perlahan berubah menjadi pohon. Dengan panik dan sedih, Purnama menatap adiknya yang telah menjadi pohon dan berusaha mencari bantuan namun tidak menemukannya. Hantu itu pun memperlihatkan wujudnya. Dan Purnama meminta untuk mengembalikan adiknya dengan dirinya sebagai gantinya. Namun, hantu tersebut tidak menggubrisnya dan pergi meninggalkannya. 6 bulan kemudian, Purnama pergi menjumpai adiknya yang telah menjadi pohon. Bersama dengan ahli spiritual yang telah diusir oleh Pak Bara. Ahli spiritual itu memberitahukan bahwa Purnama tidak berubah menjadi pohon karena ia memiliki penyakit, sehingga hantu tersebut tidak bisa merubahnya. Kesimpulan dari cerita ini adalah jangan pernah mengganggu hutan keramat, karena kamu tidak tahu siapa penunggunya. Selain itu, ingatlah bahwa keserakahan dapat mengakibatkan musibah bagi dirimu dan orang lain. Ingatlah hal ini.